Selamat datang adik-adikku, selamat datang pengenal baru. Gembira karena kedatanganmu, selamat datang di pasukanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku semuanya, Pandu pengenal Hizbul Waton di SD Muhammadiyah Klecok, Kota Gede. Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau kalian sehat semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya semboyan tangan dan peluit. Ada yang sudah tahu? Belum? Nanti kita akan perjelas pada kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, Dauni pengen dengar tepuk HW-nya bersama-sama. Tepuk HW. HW. Yes. Oke. Terima kasih untuk adik-adikku yang sudah mengikuti dengan semangat. Kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, semboyan tangan dan peluit. Apa sih semboyan tangan dan peluit? Semboyan tangan dan peluit itu adalah alat pendidikan kepanduan yang sangat menarik dan dapat dijadikan sebagai media meningkatkan kemampuan banyak aspek. Apa saja itu? Seperti yang pertama, kemampuan konsentrasi. Yang kedua, kerjasama, komunikasi dengan tanda, aktivitas fisik. Nanti ada emosi itu riang, gembira, berhasil, gagal, sedih, dan lain sebagainya. Dan berbagai kemampuan lainnya. Jadi semboyan ini kalau kita praktekkan nanti akan banyak aspek yang kita dapatkan. Oke, kita langsung masuk ke tadi semboyan tangan dan peluit. Kita masuk ke semboyan peluit terlebih dahulu. Silakan lihat. Oke, lihat sebelah kanan daunnya ada semboyan dengan peluit. Itu ada banyak, ada berkumpul, berpisah, berbaris, siap, dan lain sebagainya sampai hormat. Nah, di bagian berkumpul, berpisah, dan lain sebagainya itu ada titik dua, ada yang strap, ada yang titik-titik, ada yang gabungan antara titik dan strap. Itu apa sih dah? Nah, semboyan dengan peluit ini sama seperti Morse kalau kalian pernah belajar tentang Morse. Nah, titik dan strap ini nanti bisa kita gunakan untuk instruksi. Instruksinya adalah kalau titik itu berarti bunyi, bisa kita gunakan bunyi pendek. Kalau strap bisa kita gunakan bunyi panjang. Contoh, kalau di situ ada titik, berarti kita bisa bunyikan misalnya ini menggunakan peluit. Itu berarti suaranya akan pendek seperti ini. Nah, kalau strap itu berarti suaranya panjang. Nah, itu contoh. Misalnya kita mau berbaris, itu ada titik, strap, titik. Berarti nanti bunyinya. Nah, itu adalah satu contoh. Jadi seperti itu ya. Itu semboyan dengan peluit. Nanti kalau berkumpul misalnya kita nanti dalam kegiatan berkelompok atau di lapangan kita berkumpulnya biasanya akan ada bunyi. Kalau di situ tulisannya titik, berarti nanti akan ada suara peluit pendek-pendek, panjang, lama. Dan seterusnya. Nah, itu adalah semboyan dengan peluit. Silakan ini bisa dicatat di buku kalian untuk catatan kalian ya. Nah, kemudian tidak perlu Dauni jelaskan dari atas sampai bawah ya, karena itu hanya istilahnya apa-apanya apa, terus kodenya apa, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, kita lanjutkan ke semboyan formasi barisan. Nah, semboyan formasi barisan ini adalah semboyan atau aba-aba untuk kita membuat barisan dalam kelompok kita. Nah, nanti kalau kita sudah bisa berkegiatan, kita akan menggunakan formasi-formasi ini dalam kita berbaris. Nah, sekarang kita mengenal dulu berbagai macam bentuk barisan. Yang pertama, ada yang namanya
berderet. Silakan dilihat itu tangannya membentang ya, tangannya membentang seperti ini. Nah, itu namanya adalah berderet. Itu namanya berderet. Barisannya ada di sebelah depannya. Jadi nanti kalau ada yang mengabani nanti kalian berada di sebelah depannya. Nah, terus posisinya bagaimana? Posisinya menghadap yang memberi aba-aba. Ini adalah satu barisan berderet. Yang kedua, ada yang namanya angkare. Angkare ini aba-abanya nanti tangannya seperti ini. Pelatih akan mengangkat tangan seperti ini dan membunyikan peluit berkumpul pendek-pendek dan seterusnya nanti seperti ini. Berarti kalian harus berbaris membentuk huruf U. Ketuanya berada di depan. Nah, seperti di gambar ya, seperti di gambar nanti barisannya membentuk seperti itu. Kemudian ada lagi bentuk barisan yang dinamakan dengan lingkaran besar. Nah, aba-abanya seperti ini. Tangannya ada di atas, tangannya ada di atas membentuk seperti ini. Berarti nanti kalian membentuk lingkaran besar mengelilingi pelatih yang memberi aba-aba. Nah, ini lingkaran besar seperti di gambar ya. Kemudian ada lagi seperti ini adalah aba-aba untuk lingkaran kecil, membuat lingkaran kecil. Gambarnya seperti di samping. Nah, kalau dalam prakteknya gimana dah untuk membedakan lingkaran besar dan lingkaran kecil? Rapat-rapat dan longgar-longgar. Tetapi biar kita bisa membuat lingkaran itu dengan lebih baik, biasanya kita saling bergandengan tangan. Kalau lingkaran besar kita gandengannya melebar seperti ini ya. Kita gandengannya melebar. Kalau lingkaran kecil kita silangkan di depan gandengannya. Ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya barisan perlombaan. Nah, barisan perlombaan itu tangannya nanti seperti ini. Nah, untuk barisan perlombaan ini semua menghadap ke yang memberi aba-aba dan berada di depannya semuanya. Ketua di bagian depan ke belakang ya, seperti di gambar. Nah, kemudian ada lagi yang namanya berbanjar. Aba-abanya dari samping ya, gambarnya seperti ini. Seperti ini. Nanti barisnya jadi satu. Dari depan sampai belakang cuma satu baris. Itu dinamakan berbanjar. Oke. Nah, mungkin cukup materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan materi ini bisa jadi referensi kalian untuk mengerjakan SKT kalian yang dikerjakan di Rubego ya. Jadi silakan yang bisa langsung mengerjakan poin ujian SKT yang ada di Rubego. Oke ya. Tolong segera bisa untuk diselesaikan. Semakin cepat kalian menyelesaikan SKT-nya, berarti semakin cepat juga kalian bisa menyelesaikan latihan sulawatan di tingkat purwa ini. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.